Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Anastasia, NIM 19036103, berasal dari Kimia NK, Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan praktikum percobaan 2 yang berjudul perbandingan senyawa kovalen dan senyawa ion, yang mana bahan-bahannya yaitu bahan-bahan yang kita gunakan yang pertama kapur barus, kedua soda kue, yang ketiga yaitu urea, yang keempat yaitu glukosa, yang kelima yaitu garam dapur. Baiklah, percobaan pertama yang kita lakukan yaitu menguji kepoleran senyawa kovalen. Nah, teman-teman semua, sebelum praktikum jangan lupa menggunakan jas lab, sarung tangan, serta masker untuk melindungi diri kita dari zat-zat kimia. Nah, di percobaan pertama menguji kepoleran senyawa kovalen dapat saya ambil kesimpulan yang mana jika senyawa tersebut termasuk ke dalam senyawa kovalen polar, maka saat senyawa diteteskan akan terjadi pembelokan ke arah penggaris, dan jika senyawa tersebut termasuk kepada senyawa nonpolar, maka senyawa yang dialirkan akan teralir seperti biasanya. Kesimpulan kedua yang dapat saya ambil, di mana larutan glukosa, larutan urea, larutan garam, serta larutan soda kue merupakan senyawa kovalen polar. Dan untuk larutan naftalen atau kapur barus merupakan senyawa nonpolar karena sulit untuk larut di dalam air. Di praktikum kedua, kita melihat perbandingan kelarutan senyawa kovalen dan ion, yang mana di sini kita menggunakan air dan minyak sebagai perbandingannya. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, ini adalah praktikum kedua, yang mana di sini kita menggunakan 2 gelas sebagai wadah serta dengan bahan-bahan berikut ini. Bahan pertama kita menggunakan glukosa, bahan yang kedua urea, bahan yang ketiga NaCl, bahan yang keempat yaitu soda kue, dan bahan yang terakhir yaitu kapur barus. Nah, yang pertama kita menguji soda kue di dalam air. Nah, di bawah wadah ditemukan endapan. Nah, yang berikutnya kita melarutkan garam di dalam air. Berikutnya lagi kita melarutkan glukosa di dalam air. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melarutkan urea di dalam air. Terakhir kita melihat kelarutan kapur barus di dalam air. Sekarang kita membandingkannya dengan minyak yang dicampurkan untuk larutan pertama yaitu soda kue. Nah, yang kedua kita melihat kelarutan minyak dengan glukosa. Nah, yang ketiga kita melihat kelarutan minyak dengan urea. Berikutnya kelarutan minyak dengan NaCl. Nah, yang terakhir kelarutan minyak dengan kapur barus. Nah, praktikum yang ketiga kita akan menguji daya hantar listrik dari masing-masing sampel bahan. Halo, ini praktikum yang ketiga. Mari amati. Larutan pertama yang kita uji yaitu soda kue. Pada larutan ini ditemukan banyak gelembung, tetapi lampu tidak menyala.
Nah, larutan kedua yang kita uji yaitu larutan glukosa, yang mana di dalam larutan tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Larutan ketiga yaitu NaCl, yang mana terdapat gelembung dan lampu menyala. Selanjutnya urea yang tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Nah, larutan terakhir yaitu larutan kapur barus yang tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.